Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Chandra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, mari kita langsung ke dalam video pembahasan dari jawaban yang telah saya buat. Baik, di sini kita masuk ke dalam video pembahasan dari program dan jawaban yang telah saya buat. Pertama-tama di sini saya telah menyiapkan untuk skema pengetesannya ya, sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Untuk yang pertama itu ada view komponen dan template. Program ini menerapkan sistem organisasi kode dengan memisahkan setiap fungsionalitas ke dalam view komponen yang terpisah, dilengkapi dengan template masing-masing. Namun untuk templatenya di sini saya menyatukannya ke dalam satu HTML, dan untuk JavaScript-nya saya juga lebih banyak disatukan dalam satu JavaScript komponen. Yang pertama itu di sini ada manajemen stok ya, PS stok. Jadi saya menyimpannya itu di JavaScript komponen ya. Ini contoh kodenya, dan berikut pada kode aslinya disimpan di JavaScript komponen. Berikut untuk kode programnya untuk menampilkan stok table. Selanjutnya untuk di HTML-nya ya, ada di sini. Nah, ini ya untuk menampilkan stoknya. Jadi menggunakan fungsi dari Vue.js itu ya vshow untuk menampilkan stoknya. Baik, untuk selanjutnya untuk struktur foldernya di sini saya tidak mengikuti apa yang disarankan pada soal ya, mohon maaf. Jadi saya meringkasnya saja, jadi HTML-nya digemukkan itu jadi banyak ya, ditumpuk di HTML, dan untuk JavaScript-nya saya tumpuk di file komponen. Tapi saya tetap mengikuti untuk fungsi-fungsi Vue.js-nya sesuai dengan yang diinstruksikan. Yang poin selanjutnya yaitu menampilkan data menggunakan mustache atau ptext atau HTML ya. Jadi ini contoh implementasi mustache-nya ada di HTML. Nah, ini kodenya ya. Nah, untuk mustache-nya ini ya, menampilkan item kode, item judul, item kategori, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk mustache itu menampilkan data dari JSON ya. Berikut contoh data yang ditampilkan ya dari data JSON yang diberikan pada soal. Ini ya untuk detail bahan ajar ya, untuk stok. Kurang lebih ada 4 contoh stok dari data JSON yang diberikan. Selanjutnya untuk kondisionalnya ya, menggunakan if atau else atau else if atau juga pisau. Jadi program ini menggunakan direktif kondisional untuk mengontrol tampilan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Yang pertama ini untuk penggunaan if ya pada filter kategori independen. Ini ya penggunaan if-nya untuk memunculkan kategori. Selanjutnya ada else. Itu pertamanya itu untuk if-nya itu ada di 161, dan untuk else-nya itu ada di 210 ya. Nah, ini untuk if-nya ya, untuk kondisi yang pertama if. Selanjutnya if juga, dan terakhir ini ada else-nya di sini ya. Dan yang terakhir penggunaan if else dalam 3 kondisi. Saya menempatkannya di PLJS-nya ya, di komponen. Ada di baris 85 sampai 97. Nah, ini ya. Jadi nantinya itu akan menampilkan untuk stok habis, terus kosong atau menipis ya. Untuk yang selanjutnya itu pisau untuk tab switching. Ini ada di HTML ya. Nah, ini pisau yang tadi itu untuk menampilkan stok ya, pakai tab switchingnya. Selanjutnya ada data binding dan properti. Jadi program ini menerapkan one way binding untuk komunikasi parent child, two way binding untuk form input,
data computed property. Yang pertama untuk one way binding ya, p-bind ya, tadi hampir sama juga ya. Untuk pisau ya yang digunakannya untuk membind ke komponen. Jadi di sini tuh memanggil stok data ya sebagai p-bindnya. Selanjutnya two-way binding untuk prompt input ya. Nah, ini sebagai prompt input ya. Sini juga saya menambahkan non validate karena di HTML5 nantinya eksekusi dari validate HTML terlebih dahulu yang biasanya dieksekusi. Jadi saya menambahkan non validate agar alert yang saya munculkan itu muncul gitu. Jadi tidak mengeksekusi program dari HTML-nya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada computed property dan filter sort ya. Ada di file component.js. Nah, ini untuk memfilter ya. Di filter UPJJJ, filter kategori, status stok gitu. Selanjutnya terdapat metode formatting data untuk format datanya ya, untuk nilai rupiah, untuk waktu, tanggal. Nah, ini jadi nantinya itu yang asalnya 65000 gitu jadi dalam format rupiah. Selanjutnya ada watcher. Di program ini kalau pada soal itu minimal menerapkan 2 watcher ya. Di sini untuk watcher yang pertama pada program saya itu untuk mereset filter kategori. Untuk watcher keduanya untuk update total harga ketika paket dipilih. Yang ketiganya itu ada watcher validasi name real time. Jadi kita akan lihat di kodenya ya. Nah, ini untuk watcher yang pertama ya, untuk filter kategori. Ini watcher yang kedua dan ketiga ya, untuk update total harga ketika paket dipilih dan validasi name secara real time. Kemudian ada pengelolaan data array dengan Vpor ya. Sama seperti yang tadi ya. Di sini yang pertama itu untuk zero base index untuk tabel stok ya, menampilkan tabel stok sama dengan yang stage tadi. Selanjutnya terdapat name base untuk filter option ya, untuk memfilternya. Kemudian ada interaction untuk riwayat perjalanan ya. Nah, ini untuk filternya ya. Kemudian kita akan lihat untuk yang riwayat perjalanan. Nah, ini untuk riwayat perjalanannya ya. Dan selanjutnya menampilkan detail isi paket juga ada ya di sini. Nah, ini untuk menampilkan detail isi paket di sini menggunakan pif ya dan vpor ya setelah kodenya didapatkan. Selanjutnya untuk formatting teks dengan filter ya. Jadi program ini menerapkan formatting teks untuk meningkatkan keterbacaan, terutama untuk harga dan mata uang satuan ya. Ini untuk formattingnya ya. Tadi itu seperti yang di atas sebelumnya untuk rupiah, untuk waktu, dan untuk tanggal penanggalan ya. Yang terakhir ada custom element, view komponen, dan property template ya. Nah, di sini kekurangannya pada property template, saya menyatukannya hanya dalam satu HTML ya, tidak dipisah-pisah setiap template-nya. Nah, ini untuk template-nya, jadi saya satukan langsung di HTML semuanya, tidak dipisah-pisah karena menurut saya ini lebih gampang untuk menghandle error ya. Yang terakhir itu penggunaan props and events di komponen yang tadi itu. Ini jadi eventnya itu untuk update stock, untuk delete stock, dan add stock ya. Baik, kita akan coba menjalankan programnya. Ini untuk programnya ya. Yang pertama ini ada fitur untuk stok bahan ajar ya. Di sini terdapat seperti notifikasi ya 4. Jadi di sini ada 4 bahan ajar ya. Nah, ini untuk handle formatting ya. Di
sini karena di data JSON-nya ini, nah ini ada formatnya, jadi saya coba untuk menampilkannya itu disesuaikan dengan format yang ada di JSON-nya. Saya membedakan setiap warnanya agar lebih identik. Pertama kita akan coba penggunaan filternya ya. Kita akan filter dari Jakarta, jalan ya. Coba reset filter. Kemudian untuk stoknya ya, jalan juga. Untuk filter dari A sampai Z nya jalan juga. Dan akan kita coba hapus semua. Nah, setiap hapus akan muncul pop-up alert ya. Apakah Anda yakin akan menghapus bahan ajar? Nah, untuk bahan ajarnya sesuai dengan bahan ajar yang akan dihapus. Nah, jika stok semuanya sudah dihapus, akan muncul tidak ada stok yang tersedia ya. Coba reload lagi. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan bahan ajar ya. Untuk harga itu tidak bisa minus ya. Akan coba masukkan catatannya juga bisa dengan tag HTML ya. Bisa memunculkan untuk underline, untuk italic, dan untuk bold ya. Kita akan coba dengan yang italic ya. Muncul harga harus diisi dengan angka positif ya. Coba, jadi baru bisa tersimpan jika harga itu dengan angka positif. Nah, ini munculnya italic ya. Kita akan bisa ubah-ubah tagnya untuk menampilkan tampilan yang berbeda. Kita akan coba untuk menambah bahan ajar tapi tidak diisi untuk semua kolomnya. Nantinya akan muncul alert harap isi semua field yang diperlukan. Oke. Nah, di sini juga untuk notifikasinya menambah jadi 5 nya karena ada 5 bahan ajar. Selanjutnya, nah ini untuk statusnya ya ada aman, menipis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fitur untuk tracking DO ya. Di data itu telah ada untuk tracking DO dengan nih contoh ini ya. Nah, ini ketemu ya, bisa di clear juga, langsung kosongkan lagi untuk trackingnya. Juga bisa menggunakan enter karena telah ada handle untuk inputan keyboard juga ya. Selanjutnya akan kita coba cari tanpa mengisi tombol kolom pencariannya. Kita akan diinstruksikan untuk memasukkan nomor DO atau NIM terlebih dahulu. Akan coba masukkan NIM yang tadi. Nah, muncul ya. Coba clear lagi. Kita akan coba untuk membuat delivery order. Kita akan coba masukkan untuk kosong terlebih dahulu ya. Nah, ini akan muncul NIM harus diisi. Kita akan coba isi NIM. Nah, muncul juga keterangan ini minimal 9 digit ya. Coba masukkan NIM saya. Tidak muncul errornya. Selanjutnya akan kita coba klik lagi. Nah, muncul pemberitahuan nama harus diisi. Masukkan namanya. Simpan lagi. Nah, terus selanjutnya akan paket harus diisi. Kita coba tambahkan paketnya ya. Karena ini sudah default ya, kita langsung klik juga bisa. Untuk waktunya ini default di waktu hari ini atau hari saya mempraktekkan program ini. Nah, data hasil delivery order berhasil ditambahkan. Kita akan coba untuk search-nya. Muncul ya untuk datanya. Kita akan coba menambahkan progres perjalanan. Kita akan coba tambahkan kosong, akan muncul harap isi keterangan perjalanan. Nah, ini dalam proses pengantaran ya, telah dibuat ya. Baik,
selanjutnya ke fitur yang terakhir ya. Oh iya, untuk tanggal juga kita bisa pilih. Sini menggunakan date picker ya. Jadi bisa pilih tanggalnya itu sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan ke fitur yang terakhir untuk prompt pemesanan bahan ajar. Kita akan coba submit dengan semua isian kosong. Ini akan muncul alert juga. Harap isi semua field yang diperlukan. Coba masukkan NIM. Saya masukkan nama lengkap. Untuk kute daerahnya, paketnya. Sini muncul juga harga paket dan isi paket ya. Akan submit pemesanan. Muncul alert bahwa pesanan berhasil disubmit dan klik OK. Nah, sudah untuk fitur yang terakhir ini, mungkin ini fitur-fitur yang dapat saya jelaskan, dan dari program ini dapat disimpulkan ya berdasarkan pengerjaan tugas praktik 3 ini bahwa Vue.js merupakan JavaScript yang sangat powerful untuk membangun aplikasi web interaktif dengan arsitektur berbasis komponen ya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari program yang telah saya buat dan jawaban yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan masih banyak error yang ditimbulkan dari program saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.